فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Mubarak yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan pengajian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan hadis masih di dalam kitab Thaharah. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Wa an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdulahu. Hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi ini nama aslinya adalah Al-Haris ibnu Aufin. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi itu kunyah, nama aslinya adalah Haris bin Auf. Beliau adalah salah seorang sahabat yang menyaksikan perang Badar. Meriwayatkan hadis dari Nabi, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati. Ma quti'a, apa yang dipotong, minal bahimati, dari binatang ternak, wahiyya hayyatun, dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan tersebut dihitung bangkai. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan dihasankan hadis ini oleh Tirmidzi, dan lafadz hadis ini adalah hadis lafadz Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan makuti'ah, bagian yang dipotong dari binatang ternak dalam keadaan hidup, maka potongan tersebut dihitung atau dianggap bangkai. Jadi sebelum
Nabi itu hijrah ke kota Madinah, ada kebiasaan penduduk Madinah itu memotong bagian dari binatang ternak. Jadi seperti onta itu dipotong punuknya dalam keadaan hidup. Nanti punuknya yang dipotong itu dimakan. Kemudian ada kambing kibas atau kambing domba. Itu kan ekornya itu ya besar ya, lebar. Yang mana lebar itu sampai menutupi pantat. Itu dipotong. Kemudian nanti dimakan. Kemudian ada lagi darah itu difasdu. Fasdu itu ya kayak semacam bekam itu. Jadi darah binatang itu diambil. Ya, dari domba diambil darah, kemudian dari onta diambil darah, nanti darahnya itu dibekukan, nanti dimakan. Ya. Nah, maka ketika Nabi itu hijrah ke kota Madinah, maka kebiasaan ini dilarang oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan bagian yang dipotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka itu dianggap sebagai yang bangkai. Makutia minal bahimati wahiyya hayatun. Bagian yang dipotong dari binatang ternak, entah itu kambing, entah itu onta, entah itu sapi. Nah, kalau orang pengen sop buntut, ya nyembelih sapi eman. Ya, maka dipotong buntutnya tok, Pak. Nah, jadi buntut yang dipotong dari sapi itu untuk sop buntut misalnya. Jadi buntutnya itu yang dipotong dihukumi mayit, dihukumi bangkai, itu haram. Nah, maka setelah itu kebiasaan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah itu sudah diubah. Tidak melakukan seperti yang dilakukan. Makanya sudah kita pelajari mayit itu kan bangkai itu adalah haram. Ya, dengan nas dari Al-Qur'an hurrimat alaikumul maitat. Nah, kemudian para ulama itu mengecualikan ketika berburu. Jadi contohnya demikian. Ketika ada rusa itu dipanah. Ketika dipanah, kemudian kena kakinya sampai kakinya putus. Rusanya masih hidup. Maka ketika rusa itu masih hidup, kemudian ditangkap, disembelih, maka kaki yang terpotong itu, ya, itu tetap halal. Itu dikecualikan demikian dalam keadaan berburu. Jadi misalnya ada orang itu berburu, ya ketika berburu itu ya pakai panah atau pakai tembakan itu, ya yang sampai mematahkan kakinya, itu kan sudah lepas terpotong. Nah kemudian rusaknya itu masih hidup, ketika itu masih hidup kemudian disembelih, maka kaki yang terpotong itu tetap dihitung halal. Begitu juga masih kaitannya dengan rusa. Rusa itu kan bisa diambil
dari bagian tubuhnya itu minyak. Ya, namanya minyak kasturi atau minyak wisik. Itu kan ada cendil-cendil di mana itu di perut itu. Ya, itu kalau dipotong, diambil itu misalnya, itu bukan bangkai itu. Ya itu dikecualikan itu. Ya itu tetap menjadi apa? Ya menjadi halal atau bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, larangan menyakiti hewan. Larangan menyakiti hewan. Loh, kalau misalnya kambing itu dipotong buntutnya, diputus buntutnya dalam keadaan hidup-hidup, itu sakit, Pak. Ya, menyakitkan. Ya, jadi ini kesimpulan yang pertama itu dilarang itu untuk apa? Menyakiti hewan. Makanya tadi Nabi itu melarang ya memotong, entah itu buntut sapi atau buntut kambing itu, ya itu tidak boleh. Atau misalnya ayam, pengen ceker ayam dipotong kakinya tok itu misalnya. Tuh namanya orang bakhil itu. Ya, ayam kan larang, ya. Ayam sekarang masih mahal. Pengen makan ceker, diambil ayam, dipotong kakinya tok itu. Nah, itu namanya apa? Menyakiti itu. Nah, makanya sampai-sampai ketika kita itu mau menyembelih, itu kan diharuskan pakai pisau atau pakai alat yang tajam itu. Supaya apa? Supaya cepat matinya. Loh, kalau alatnya tumpul, ya itu kasihan hewan diokok gitu. Nah makanya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wa idza qataltum fa ahsinul qatlata. Apabila kamu hendak menyembelih hewan, maka perbaikilah atau perbaguslah di dalam menyembelih. Kalau kalian membunuh ya, bukan membunuh orang ya, membunuh binatang, maka caranya itu bunuhlah dengan cara yang baik. Artinya sekaligus mati itulah. Kalau membunuh kecoa itu kan, ya pakai aja itu sapu biar langsung mati. Iya, jangan bunuh kecoa kakinya dulu dicabut, ya. Terus bulunya, ya, sayapnya dicabut dulu. Iya kalau tikus pun langsung sekali pukul mati gitu loh. Iya. Iya artinya faiza qataltum ya fa'aslul kitlata. Kalau kamu membunuh binatang pun itu ya caranya yang baik gitu. Artinya yang sekali mati itu, Pak. Makanya sudah saya sampaikan kemarin itu, ketika kita itu membunuh binatang, nggak boleh kita itu membunuh dengan menggunakan api. Ya, jadi kalau mau bunuh ya bunuh sekalian, nah sekali pukul itu mati. Nah, wal yuhidda ahadukum syafrotahu wal yurih zabihatahu. Kata Nabi, tajamkan pisau atau tajamkan golok, dan juga percepat itu kematian daripada binatang yang disembelih
disembelih. Nah, ini saja dalam keadaan apa? Yang diperbolehkan itu untuk gorok itu harus apa dengan baik gitu. Loh ini kok ada pengen makan sop buntut itu buntutnya tok dipotong. Ini kan menyakitkan. Ya, itu menyiksa. Nah, makanya kadang saya melihat itu orang gorok apa namanya nyembelih bebek atau nyembelih entok itu apa? Kan itu lama tuh Pak, lama matinya. Ya, sudah terputus itu saluran pernapasan, saluran makan. Hanya karena nggak mati-mati di ini ya, Pak. Ya, lehernya ditekuk ke belakang wah ini. Nah, itu berarti itu menyiksa itu. Tidak boleh Pak, biarkan darah mengalir itu. Ya biarkan mati sendiri itu. Ya kalau sudah terputus dua saluran, saluran makan dan saluran pernapasan itu sudah mencukupi. Ya, nanti mati juga itu. Nah kemudian hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu adalah haram memakan bagian yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Ya, haram memakan bagian yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Entah itu kikil ya, kaki sapi dipotong untuk apa? Ya bakso kikil itu ya jangan itu. Nah itu berarti yang dimakan itu haram. Kenapa? Dianggap adalah bangkai. Dan juga hukum yang ketiga, bagian yang terpotong dari binatang yang masih hidup itu dihukumi najis. Nah, karena bangkai itu adalah najis. Nah, kita selesai babul amiyah. Sekarang masuk babul aniyah. Bab yang berkaitan dengan bejana. Kalau zaman dulu itu orang tidak seperti kita sekarang. Sekarang mah sudah apa? Sudah canggih. Ya plastik aja itu sudah banyak ya. Sudah macam-macam. Ada ember. Ya. Saking banyaknya ember, Pak, itu bukan nyimpen air lagi, buat walimahan, Pak. Enggak itu. Nah, saking banyaknya ember ya, buat nampung air, akhirnya buat walimahan sekarang itu. Kalau zaman dulu tidak. Zaman dulu itu ya pakainya tembaga, pakainya kuningan, pakainya besi, pakainya kayu, dan juga pakainya kulit binatang. Jadi dulu itu kulit binatang itu digunakan untuk menyimpan air. Kulit binatang itu digunakan untuk bejana. Nah, maka di dalam kitab Bulughul Maram itu setelah pembahasan tentang air, ini membahas tentang wadah airnya. Bab yang berkaitan dengan bejana. Ya, bejana yang digunakan entah itu untuk makan atau untuk menaruh air. Nah, kemudian kita masuk hadis yang pertama. Wa an Hudzaifata ibnil Yamani. Wa an Hudzaifata ibnil Yamani radhiyallahu anhu ma qala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani. Ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu fi aniyati dzahabi. Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati dan bejana yang terbuat dari perak, wala ta'kulu fi sihafihima dan janganlah kamu makan dengan menggunakan nampan. Ngertos ya nampannya? Sofah itu nampan. Wala takulu fi sihafihima dan janganlah kalian makan dengan menggunakan nampan yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna halahum fid dunya karena bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka. Mereka di sini orang-orang kafir. Fid dunya di dalam dunia. Walakum dan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman fil akhirati kelak nanti di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaihi. Nah, jadi ini hadis yang menerangkan tentang larangan makan dan minum menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, alasannya apa? Inilah Nabi memberikan alasan. Karena bejana yang terbuat dari emas dan perak itu digunakan oleh orang-orang kafir di dunia. Dan orang-orang beriman itu tidak boleh mengikuti kebiasaan mereka. Nanti ada jatahnya sendiri. Kapan? Yaitu kelak nanti di akhirat. Nah, jadi orang-orang yang beriman akan menggunakan bejana emas dan perak itu kapan? Ketika nanti di akhirat. Di dunia itu dilarang, Pak. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu bejana digunakan oleh orang-orang kafir. Kita kapan? Nanti di akhirat. Makanya Allah itu menggambarkan bagaimana nanti ketika di akhirat ketika orang-orang beriman itu berada di surga. Allah berfirman di dalam surat As-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Jadi kelak nanti ahli surga, penduduk surga itu ada nampan yang berputar. Isinya apa? Isinya makanan. Dan gelas yang berputar yang berisi minuman. Min zahabin dari emas. Nah, maka di dalam surga itu matastahihil anfus, apa yang disukai oleh jiwa manusia dan yang menyegarkan mata. Jadi nyuwun sewu. Kalau kita itu dalam keadaan panas-panas,
Ya, lihat apa es buah itu seger enggak mata itu. Nah, itu gambarannya demikian itu. Artinya apa? Nanti di surga itu Allah katakan yutafu alaihim bisihafim min zahabin. Jadi gelas yang menggunakan emas, nampan yang menggunakan emas, dan apa yang diminta, yang disukai oleh penduduk surga itu datang sendiri, Pak. Nah, makanya kata Nabi, fa innaha lahum walakum fil akhirah. Bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk orang kafir di dunia. Kalian orang-orang yang beriman kelak nanti di surga. Nah, sekarang hadis yang ke-17. Nanti kesimpulan hukumnya sekalian. Karena ini masih ada kaitannya. Wa an ummi salamata radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannamah muttafaqun alaihi. Wa an ummi salamata dari sahabiyah ummul mukminin yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah. Namanya Hindun binti Abi Umayyah. Ya, Ummu Salamah ini kan istrinya siapa? Suami pertamanya adalah Abu Salamah. Jadi nikah dengan Rasulullah itu dalam keadaan janda. Janda sudah punya anak. Ya. Janda sudah punya anak itu Ummu Salamah. Nah, ini meriwayatkan hadis dari Nabi qalat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Bahwasanya dia itu atau hakikatnya dia itu menuangkan fi batnihi di dalam perutnya naro jahannam, api neraka jahannam. Artinya hadis ini yang kedua menerangkan orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, itu hakikatnya dia itu telah menuangkan minumannya itu dan akan berubah nanti di akhirat menjadi api. Kalau bahasa yujarjiru itu kalau bahasa kamus bahasa Arabnya itu adalah ketika onta itu minum, itu akan ada suara itu, ya. Suara itu namanya jarjarah. Ya, kalau orang minum itu kan apa itu? Apalagi dalam keadaan haus, itu namanya jarjarah. Ya. Ya, jarjarah yujarjiru jarjaratan. Nah, itu dalam sorobnya demikian. Namanya jarjarah. Jadi orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, hakikatnya dia itu ketika minum, dia itu telah menuangkan ya api di dalam perutnya.
Dan ini akan terjadi kapan? Ketika hari kiamat, ketika dia itu disiksa di neraka. Nah, makanya ada gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang memakan harta anak yatim. Allah sampaikan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka hakikatnya apa yang dia makan, apa yang dia masukkan dalam perutnya itu adalah api. Oh, semakin banyak makan harta anak yatim, maka semakin banyak apinya kelak nanti yang dimakan. Ya. Begitu juga tadi orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, maka apa yang diminum itu akan menjadi api kelak nanti di akhirat. Oh, ini dari peringatan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka dari dua hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, haram hukumnya. Nah, kemudian ada ulama yang mengatakan ilahnya apa Ustaz? Kenapa ndak boleh? Ya, maka dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ilahnya adalah ta'abudiyah. Artinya ya memang ilahnya ya Allah itu melarang karena itu adalah emas dan perak. Ya, sebagian lagi ada yang membahas karena akan menyakiti hati orang-orang fakir. Nah, jadi ini kata Ibnu Qayyim itu mengatakan ya ilahnya itu adalah ta'abudiyah. Ya Allah itu yang melarang memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kalau selain itu, meskipun harganya lebih mahal, itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, maka ilahnya adalah emas dan perak. Jadi misalnya kalau ada nih, yang orang bejananya itu dengan menggunakan mutiara. Ya, mutiara kan lebih mahal daripada emas. Boleh apa enggak? Boleh. Ya makanya ini ilahnya adalah apa? Karena itu adalah emas dan perak. Nah, maka di sini larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Ya karena sebabnya itu adalah zatnya adalah emas dan zatnya adalah perak. Nah, kemudian berikutnya. Di dalam dua hadis ini menerangkan tentang haramnya menggunakan emas dan perak di dalam menampung air yang untuk bersuci. Makanya ulama itu membahas apakah larangan penggunaannya itu hanya terbatas pada makan dan minum saja atau memang larangan itu sifatnya umum, baik itu makan dan minum ataupun yang lainnya. Maaf misalnya ada emas dan perak digunakan untuk bejana untuk menampung air.
Ya, atau misalnya digunakan untuk apa? Untuk dibuat timbangan misalnya. Atau misalnya digunakan untuk ya sepatu misalnya, sepatu emas misalnya. Nah, maka para ulama membahas, bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya yang dilarang penggunaan emas dan perak itu di semua penggunaan. Kalau perhiasan ya itu kan berbeda lagi perhiasan. Ya, kalau perhiasan untuk perempuan tidak masalah. Nah, tapi ini penggunaan selain daripada perhiasan. Nah, maka ini dilarang. Nah, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya meskipun yang disebutkan itu hanya penggunaan dalam makan dan minum saja, maka ini bukan berarti adalah pembatasan hanya makan dan minum saja. Kenapa disebutkan hanya makan dan minum saja? Karena kebanyakan ya pemakaiannya itu adalah pada yang dipakai pada makan dan minum. Nah, oke, berarti kalau ada bejana untuk menampung air yang terbuat dari emas dan perak, maka ini dilarang. Dan hukumnya itu haram, tidak boleh. Nah, kemudian timbul pertanyaan selanjutnya. Oke, Ustaz, sekarang kalau memang menampung air itu di bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diperbolehkan. Sekarang kalau wudu, ya, wudu dari air yang ditampung di bejana emas dan perak, itu wudunya sah apa tidak sah? Gambarannya paham ya? Oke, menampung air di bejana yang terbuat dari emas dan perak yang digunakan untuk wudu itu kan tidak boleh. Yang menurut pendapat jumhur ulama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika air itu digunakan untuk berwudu, wudunya sah apa tidak sah? Nah, maka disinilah yang menjadi perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tetap tidak sah. Ada yang mengatakan sah tapi berdosa. Sah tapi apa berdosa. Nah, pertama tidak sah karena apa? Ya tadi, ya bejananya dari bejana apa? Ya, yang terbuat dari emas dan perak. Ada yang mengatakan sah tapi berdosa. Nah, makanya itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah itu mengatakan, kalau ada suatu larangan, yang larangan itu masuk di dalam rukun atau syarat suatu ibadah, maka itu akan berpengaruh. Tapi kalau larangan itu tidak pada rukun atau syarat dari suatu ibadah atau di luar itu, maka tidak mengapa atau tidak berpengaruh. Sekarang pertanyaannya, bejana emas suci apa enggak? Suci kan? Apakah menjadikan air itu menjadi najis? Tidak najis. Maka ketika air itu tidak menjadi najis digunakan untuk wudu, itu sah apa tidak sah? Sah. Maka wudunya sah tapi dosa. Loh, kenapa dosa Ustaz? Tadi menggunakan bejana dari emas dan perak. Kenapa? Ya tadi karena bejana itu tidak mempengaruhi
ya tidak mempengaruhi air atau tidak mempengaruhi zatnya air, tapi dosa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu luar biasa. Beliau mengatakan, saya yakin ya bahwasanya ketika orang itu memakai bejana dari emas dan perak, menjadikan makanan itu haram apa tidak haram? Misalnya ada pisang itu di atas bejana, jangan pisang wis nasi dah. Nasi itu apa namanya di atas bejana atau piring yang terbuat dari emas. Menjadikan apa makan itu haram apa enggak? Makanannya enggak haram. Tapi makannya itu adalah berdosa. Iya, makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, artinya ketika ada orang makan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak menjadikan makanan itu apa? Haram, tapi berdosa. Begitu juga ketika orang itu berwudu dari air yang terbuat dari bejana, terbuat dari emas dan perak, maka tetap airnya itu suci dan mensucikan, ya meskipun dia itu berdosa. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Nah, jadi itu kaitannya dengan masalah tohar. Nah, kemudian pertanyaan lagi. Apakah larangan ini pada bejana yang murni dari emas dan perak? Atau sifatnya umum, baik itu campuran dengan bahan yang lainnya? Misalnya ada piring campuran antara kuningan dengan emas. Ya, atau di dalam bahasa fikihnya namanya muwahhah. Muwahhah itu artinya apa? Ya, bejana yang disepuh dengan emas. Artinya dari bahan yang lainnya dicampur dengan emas. Nah, para ulama mengatakan itu umum. Baik emas bejana yang murni terbuat dari emas dan perak ataupun yang tercampur dengan bahan yang lainnya. Nah, jadi ini sifatnya adalah umum. Maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan itu mengatakan, ya ini adalah sifatnya umum. Baik itu bejana yang murni dari emas dan perak atau bejana yang campuran dengan emas dan perak. Nah, kemudian berikutnya, larangan menggunakan emas dan perak atau larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau memang ada perempuan minum dengan gelas yang menggunakan bejana emas dan perak itu tidak boleh. Nah, tapi kalau perhiasan itu tidak masalah. Namanya perhiasan itu apa namanya halal untuk perempuan. Tapi haram untuk laki-laki. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga larangan untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Makanya kata Nabi, ya bejana emas dan perak itu sering digunakan oleh orang-orang kafir. Nah, maka orang-orang mukmin itu tidak boleh meniru kebiasaan mereka. Maka haram hukumnya bertasyabuh dengan kebiasaan orang-orang kafir. Nah, kemudian berikutnya ada satu kaidah
anal jazaa'a min jinsil amal. Anal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya ketika orang-orang kafir itu mereka makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak yang dia melakukannya di dunia, maka balasan kelak nanti di akhirat tidak makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya balasan itu ya sesuai dengan perbuatan. Ya kalau orang-orang kafir itu di sini makannya dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka di surga di akhirat itu terhalang itu, tidak bisa. Karena mereka itu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana di dalam riwayat yang disebutkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dari sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, man syariba fi aniyatil fiddati wal zahabi fid dunya lam yashrab fihi ma fil akhirah. Barang siapa yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, bejana yang terbuat dari emas di dunia, lam yashrab fihi ma fil akhirah, maka tidak akan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak kelak nanti di akhirat. Ini kaidah penting, al jaza'u min jinsil amal. Nah balasannya orang-orang kafir yang mentertawakan orang-orang mukmin di mana? Di dunia. Kelak nanti dibalas dengan hal yang sama, Pak. Ketika orang-orang mukmin itu menikmati nikmat surga, orang-orang kafir itu apa? Sudah disiksa, maka itu dibalas. Orang-orang mukmin senyum, orang-orang kafir itu apa? Menangis. Itulah al jaza'u min jinsil amal. Nah, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما